Lagu berkibarlah benderaku adalah karangan siapa nak? Lagu berkibarlah benderaku? Ibu Sud. Ya, jadi lagu berkibarlah benderaku karangan Ibu Sud pintar sekali ya. Jadi Ibu berharap kalian itu paham tentang pengarang-pengarang lagu nasional ya. Seperti Indonesia Raya, siapa yang menciptakan? Supratman, mantap. Oke, pintar Ibu ya. Nah, kemudian Ibu ingin tanya, berkibarlah bendera. Nah, bendera kalian apa nak? Merah putih ya. Merah artinya berani, putih suci. Jadi dengan niat yang tulus, yang ikhlas dan punya semangat yang tinggi, kita bertekad untuk memajukan bangsa Indonesia. Apalagi kamu sebagai generasi muda. Oke? Ya, sekarang perhatikan dulu. Silakan kamu berdiri di lorong saja. Kalau tidak di lorong nanti kamu tenang-tenang. Silakan kamu dulu. Kita biar memakan semangat dulu. Ya, silakan Faren, Reza, Bisna, silakan kamu berdiri di lorong. Sini nak. Ikuti gerakan ini ya, biar kita membangkitkan semangat dulu. Sudah siap? Sudah siap? Nanti boleh ikut ke nyelip, nanti nyelip. Nah, oke. Sudah siap? Ayo mulai. Ayo silakan.
Belanda. Benteng Kota Besar sama Caritas. Ibu kira kalian semua tahu nggak dengan dua tempat itu? Tahu tidak? Tahu. Benteng Kota Besar itu sudah ada yang pernah ke sana belum? Ada yang belum pernah ke sana? Ada? Ada. Nah, besok kalau Bu ajak wali kelas kamu besok kita perpisahan, kita jalan-jalan Bu, kita nampak nilai sejarah. Kemudian tadi yang kedua mana? Rumah Sakit Caritas. Rumah Sakit Caritas, tahu Rumah Sakit Caritas? Tahu ya, itu tempat pertahanan Belanda. Itu hari kedua. Kemudian terjadi peperangan lagi hari ketiga. Nah, pada hari ketiga Letu Rifai ya, Letu Ahmad Rifai dia meninggal ya, dia tertembak oleh Belanda. Karena tempat penembakannya terjadi di samping ya, di samping apa? Rumah Sakit Caritas, maka jalan di samping Rumah Sakit Caritas itu namanya Jalan Arifai. Pernah baca itu tidak? Kamu asal lewat-lewat aja. Jalan itu punya sejarah ya. Oh ternyata di situ Letu Arifai itu tembak. Ya, itu pada pertempuran yang ketiga. Kemudian pada hari keempat, nah karena ini kan Palembang sudah dikepung, hari keempat Palembang mendapat bantuan dari TNI dari Lampung dan dari Lahat. Kalau dari Lampung itu dipimpin oleh Mayor Nurdin Panji, sedangkan kalau dari Lahat itu dipimpin oleh Harun Sohar. Mereka membantu TNI dan Laskar Palembang dalam mengusir penjajah. Akhirnya hari kelima di Rumah Sakit Caritas sekarang Belanda mengibarkan bendera putih tanda menyerah. Akhirnya terjadilah kesepakatan ya. Jadi yang mewakili Indonesia Akagani. Nah itu nama jalan semua itu nah. Harun Sohar, Akagani itu nama jalan semua di Palembang. Akagani melakukan perundingan dengan pihak Belanda. Apa? Jadi setelah itu dilakukan gencatan senjata. Apa maksud gencatan senjata? Tidak ada tembak-menembak lagi. Ya. Jadi itu hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Makanya terkenal dengan pertempuran 5 hari 5 malam ya di Palembang. Jadi seperti itu ya. Oke. Coba nah dari cerita ibu tadi. Nah, dari cerita ibu tadi dengan pertempuran 5 hari 5 malam yang ada di daerah kamu, apa yang kamu ingin tanyakan? Coba, apa yang kamu ingin tanyakan? Ada tidak? Bisa dipahami tidak? Bisa. Coba ibu tanya. Yang kamu serap apa dari cerita ibu tadi? Nah, pertempuran kata si Zaka, pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang. Apa lagi? Peperangan apa? Antara Belanda, TNI dan Laskar Palembang. Oke, apa lagi? Coba yang kamu serap. Siapa yang meninggal? Yang sekarang menjadi nama jalan? Ayo. Jalan apa? Arifai. Ya. Jalan Arifai. Kalau kamu itu ya di Simpang Caritas itu belok kiri, nah itu kepanjangan namanya Jalan Arifai. Nah itu pahlawan kita gugur di situ dalam rangka mempertahankan Palembang ya. Oke, kamu tadi sudah explicating, sudah joget-joget, sekarang waktunya lihat gambar. Gambar pertama yang ibu kasih panah itu, kamu lihat. Ini adalah Rumah Sakit Caritas tempo dulu. Waktu masih jadi basis pertahanan Belanda. Makanya zaman dulu Rumah Sakit Caritas itu banyak tanda kutipnya. Sering terjadi hal-hal aneh. Itu zaman dulu. Kenapa? Tempat pertahanan Belanda di situ banyak orang Belanda, orang pribumi yang meninggal. Kemudian, nah ini adalah gambar yang kedua, Masjid Agung tempo dulu nah. Coba kamu bayangkan dengan Masjid Agung sekarang, beda tidak? Beda. Ini adalah anggota TNI dan Laskar Palembang yang mengusir penjajah yang akan
Masjid Agung itu mau dikuasai, kemudian dikepung dari berbagai macam arah, akhirnya penjajah Belanda itu mundur kembali ke tempat markasnya, yaitu Benteng Kota Besar dan Rumah Sakit Caritas, ya. Itu. Kemudian gambar keempat, nah itu ada gambar-gambar kakek kalian. Ini buyut-buyut kalian, siapa tahu di sini ada buyut kamu, ya. Buyut kamu kan kamu ambil dari sini, ya. Ini dulu apa senjatanya? Bambu runcing. Apa itu bambu runcing? Bambu yang diruncingi. Jadi itu bambu runcing, mereka masih menggunakan bambu runcing dan masih sekali ya yang menggunakan senapan. Tapi ada, karena peperangan di Palembang itu terjadi 1 Januari sampai 5 Januari 1947. Kita sudah merdeka belum? Sudah. Tiara, kita merdeka tanggal berapa? 17 Agustus tahunnya 1945. Berarti pertempuran Palembang sudah merdeka belum? Sudah merdeka belum? Nah, iya. 47 di Palembang, sedangkan kita merdeka 45. Nah, ini gambar kapal Belanda yang bersandar di Sungai Musi. Jadi perlawanan di Palembang itu perlawanan yang terjadi. Dia jadi 3 angkatan, semuanya ada. Angkatan laut, angkatan darat, dan angkatan udara. Melibatkan 3 angkatan. Itu satu-satunya. Jadi perlawanan di daerah yang melibatkan 3 angkatan itu satu-satunya di Palembang. Laut, udara, sama darat. Nah, jadi dalam pembelajaran ini apa yang harus kamu capai? Yang harus kamu capai itu yang adalah peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia serta mampu menceritakan bentuk-bentuk perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama kamu ngerti dulu, yang kedua baru bisa menceritakan. Tuh ya, itu yang harus kamu lakukan, yang harus kamu bisa hari ini. Kira-kira bagaimana tantangan Ibu? Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Kan nanti akan belajar, ya. Oke. Kemudian ini tujuan yang harus kamu capai. Nah, pada kesempatan kali ini, jadi kalian itu apa yang harus kamu ketahui? Yang pertama adalah perjuangan fisik. Perjuangan fisik itu apa? Perlawanan langsung antara tentara TNI dengan Belanda. Jadi gencatan senjata. Jadi dengan senjata itu namanya perlawanan fisik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah perlawanan diplomasi. Diplomasi adalah dengan cara perundingan. Ya, oke. Tuh, itu yang harus kamu ketahui. Terus lagi apa Bu yang nanti akan kita lakukan? Yang akan kamu lakukan yang pertama nanti Ibu akan menayangkan video kasus. Kamu mengamati, kamu menganalisis, kemudian Ibu membagikan LKPD. Seperti biasa kamu berdiskusi, menjawab LKPD, dan ini LKPD-nya sudah Ibu fotokopi. Kemudian Ibu nanti akan membagikan karton ini di tiap-tiap kelompok. Kamu akan membuat meme. Apa itu Bu? Aku udah mudeng, tidak ngerti aku Bu. Jadi semacam peta konsep tapi lebih terperinci. Nah, nanti kamu akan berusaha sebagus mungkin, dan yang paling bagus nanti Ibu akan kasih reward, ya. Ibu kasih pena. Ibu janji itu, jadi penanya nanti ketika Ibu masuk Ibu kasihkan. Jadi Ibu kasih reward. Makanya nanti dibuat secantik mungkin, sebagus mungkin. Oh, jangan hanya cantik, berarti kalau cantik setampan mungkin sudah. Biar sama, ya. Jadi tuh. Nah, kemudian pin ini bagaimana caranya? Cara presentasinya tidak seperti biasanya, karena Ibu menggabungkan dengan window shopping. Jadi kalian nanti jalan-jalan, 2 orang nanti mempresentasikan dan menunggu ini. Kemudian yang lain bagaimana? Yang lain nanti shopping, kamu jalan-jalan ke tiap kelompok. Kamu harus menanyakan tentang materi itu, ya. Nah, nanti yang jaga jawab. Kemudian hasil pertanyaan kamu, apa yang kamu dapatkan, nanti kamu akan tuliskan di sini. Jadi konsep yang kamu dapatkan kamu akan tuliskan di kartu-kartu ini, kartu warna ini. Kemudian kartu warna
pemikiran kamu hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, itu semuanya. Oke, ada yang bertanyakan tidak, Nak? Hah? Tidak ada? Kalau tidak ada, nah, ini adalah materi kita. Perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, ini jadi materi kita. Nah, ini yang Ibu katakan tadi, perjuangan mempertahankan NKRI itu melalui dua cara, perjuangan fisik dan perjuangan lewat jalur diplomasi. Nah, ini perjuangan fisik meliputi apa saja? Insiden bendera di Surabaya, ya, pertempuran 10 November, pertempuran 5 hari 5 malam tadi yang Ibu sampaikan ceritakan. Sedangkan diplomasi ada perundingan Tinggarjati, Renville, Rumroyal, KMJ, ya, itu. Nah, ini sebenarnya dari SD ini sudah kamu dapatkan, ya enggak? Cuma sekarang itu untuk lebih ini lagi, biar kamu untuk mengingatkan kamu lagi. Nah, siapa nak yang menjadi ini adalah sosok Bung Tomo, orang yang pertama menggelorakan merdeka. Ya, ini Bung Tomo. Bung Tomo ini dia mahasiswa sudah bilang merdeka, maka seluruh rakyat Indonesia terbakar semangatnya, angkat senjata, mengusir penjajah. Itu waktu itu. Kamu bisa bayangkan, masukkan ke dalam relung hati kamu ketika kamu ada di situ. Melihat rakyat kita yang sengsara, melihat rakyat kita yang menderita karena penjajahan. Kira-kira semangat kamu meningkat enggak untuk berjuang? Engkau orang yang pertama menggelorakan merdeka. Ini pendiri dari organisasi, masih ingat organisasi apa? Budi Utomo. Ini gambarnya, ini sosoknya. Kemudian yang kedua, nah ini yang kedua. Ini siapa pahlawan pertama kita? Soekarno. Bagus, pintar. Gambar yang kedua itu ada Soekarno. Nah, kemudian ada ini. Gambar yang keempat. Sama tidak dengan yang ada di dinding kalian? Siapakah dia? Jenderal Sudirman. Bagus. Jenderal Sudirman adalah jenderal yang memprakarsai perang gerilya. Perang gerilya di Indonesia. Karena waktu itu, ingat, kita dijajah Belanda 350 tahun. Kita dijajah Jepang 3,5 tahun. Kayak apa nak ratusan tahun dalam jajahan orang lain? Ya, mulai dari Batavia. Pertama kali nama kita Batavia, ya enggak? Kemudian dari Hindia Belanda, akhirnya jajah Indonesia. Benar enggak apa yang Ibu sampaikan? Benar enggak? Nah, kamu lupa. Dipancing dikit sudah bingung. Batavia itu khusus untuk nama Jakarta. Nah, itu tahu apa tadi ngomong iya aja. Ayo. Nah, pertama itu nama negara kita waktu pertama kali ditemukan itu apa? Belum. Apa nak? Hindia Nesus. Kepulauan yang ada di pinggir Hindia. Baru ketika Belanda datang menguasai, berganti nama menjadi Hindia Belanda. Wilayah, maksudnya wilayah apa? Wilayah bagian dari negeri Belanda yang ada di kita menjadi negara bonekanya Belanda. Kemudian baru setelah itu kita jadi Indonesia. Nah, itu baru benar. Kalau Batavia itu nama Jakarta, ya. Batavia, Jayakarta, Jakarta itu nama Jakarta. Ibu kota negara, jangan sampai lupa. Kita pertama ibu kota negara Jakarta, pindah ke Yogyakarta. Ketika terjadi agresi militer Belanda II, Yogyakarta dikepung, dikuasai, langsung dibentuk pemerintahan darurat pindah ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ya, baru setelah aman kembali lagi ke Jakarta. Nah, itu pintar-pintar orang dulu. Makanya kamu tidak boleh kalah pintar. Kamu kan generasi muda, harus lebih cemerlang. Wah, sih bagus. Ya, bagus. Ibu acungi jempol. Kemudian, nah ini yang tadi gambar yang tadi ada
B. Ya, oke, itu gambar yang kedua. Nah, sekarang ada yang ditanyakan nggak dari ulasan materi sedikit yang Ibu paparkan? Ada tidak? Nah, itu nanti ulasan Ibu tadi. Nah, itu yang akan mengarah ke masalah yang harus kamu selesaikan. Ya, oke. Ini adalah selanjutnya adalah video kasus. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan kamu tonton. Ini adalah insiden bendera yang ada di Surabaya. Robek bendera di Hotel Yamato. Insiden Hotel Yamato adalah peristiwa pembegalan warna biru pada bendera Belanda yang berkibar di Hotel Yamato Surabaya pada 19 September 1965. Peristiwa ini terjadi akibat gagalnya perundingan antara Sudirman dan BPJ Poland untuk menurunkan bendera Belanda dari warna, yaitu merah, putih, dan juga biru. Insiden tersebut bermula pasca kemerdekaan Indonesia. Soekarno mengeluarkan maklumat pada 31 Agustus 1945. Maklumat tersebut menetapkan bahwa mulai 1 September 1945, bendera nasional merah putih dikibarkan secara terus-menerus di seluruh wilayah Indonesia. Setelah itu, pada 18 September 1945, dan saat itu Hotel Yamato dijadikan markas untuk rehabilitasi untuk tawanan perang dan interniran. Kemudian tanggal 19 September 1945, pukul 21 waktu Indonesia Barat, sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan BPJ Poland mengibarkan bendera Belanda. Hal tersebut dilakukan tanpa persetujuan pemerintah daerah Surabaya. Keesokan harinya, para pemuda Surabaya mereka merasa marah karena menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia. Belanda juga dianggap melecehkan gerakan pengibaran bendera merah putih yang sedang berlangsung di Surabaya. Setelah masa berkumpul, Sudirman dan Presiden Surabaya melewati kerumunan massa untuk masuk ke Hotel Yamato. Sebagai perwakilan Republik Indonesia, ia berunding bersama Ahmad. Sudirman meminta agar bendera Belanda segera diturunkan dari Hotel Yamato. Namun permintaan Sudirman ditolak, perundingan kemudian berlangsung dengan sengit. Sudirman mengeluarkan pistol dan terjadi perkelahian antara mereka. Sudirman tewas akibat dicekik oleh Sidik, pengawal Sudirman, yang kemudian juga tewas oleh tentara Belanda. Karena situasi di dalam ruangan perundingan semakin memanas, Sudirman dan Haryono mengawal keduanya melarikan diri keluar Hotel Yamato. Masa di luar hotel yang mengetahui situasi perundingan tidak berjalan baik, segera mendobrak masuk ke hotel. Sebagian pemuda berebut naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Haryono yang awalnya bersama Sudirman kembali ke dalam hotel dan ikut memanjatkan bendera bersama Kusnawibowo. Keduanya berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya dan mengereknya kembali ke puncaknya. Sesaat setelah bendera kembali naik, masa di bawah hotel dengan serentak dan lantang meriahkan merdeka berulang-ulang. Setelah insiden di Hotel Yamato, pertempuran masih berpusat. Pada 27 Oktober 1945, berusmah pertempuran pertama antara Indonesia melawan Amerika. Berawal dari serangan-serangan kecil, lama-kelamaan serangan berubah menjadi serangan penuh yang memakan banyak orang. Akhirnya Jenderal D.J. Hawthorne meminta Presiden Soekarno untuk meredam situasi dengan mengadakan gencatan senjata. Namun gencatan senjata gagal dilakukan. Ditambah lagi dengan kejadian tewasnya Brigadir Jenderal Mawardi dengan keluarnya ultimatum 10 November oleh pihak Komunis. Oleh karena itu terjadilah pertempuran Surabaya terbesar dan terberat di sepanjang sejarah. Untuk mengenang momentum tersebut, tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Nah, itu ada suara mbak-mbak nongol sedikit, tidak apa-apa. Oke, nah ya, itu adalah suatu kisah tentang insiden bendera di Hotel Yamato. Ibu mau tanya tadi, coba ibu pengen tahu kamu, Nadine, bendera Belanda tadi apa warnanya, Din? Biru, merah, dan putih. Biru, merah, dan putih. Bayangin dulu, biru, merah, putih. Ada yang lain? Merah, putih. Apa nak? Merah, putih, biru. Ya, beneran tak boleh dipakai-pakai.
meninggal karena apa? Dicekik oleh pengawalnya Sudirman, oleh Sidik dicekik. Tapi Sudirman juga kemudian bersama asisten keduanya Haryono melarikan diri. Tapi Sudirman keluar dari gedung, Haryono naik ke atas bersama siapa? Coba tadi yang nyobek benderanya pakai mulut. Siapa? Satu Haryono, satu lagi Wibowo Wicaksono. Nah, benar sekali. Berarti alhamdulillah ingatan kamu bagus kalau begitu.
Bunga, Cinta, Deca. Orang 4, 5 Dewa. Ya, 5. Nanti sisanya bisa dimasukin 5 dulu. Andra, Bunga, Cinta, Deca, Dewa. Kemudian kelompok 2, Zaka, Rindali, Daniel, Karen, dan Yuda.
Ini krimnya kamu. Oke, dengarkan dulu. Nah, kamu kan bawa HP, ya? Boleh kamu mencari, jadi mencari ini kan nanti. Boleh kamu ya, silakan kamu buka sebentar sedikit. Kemudian untuk penjelasan itu harus jelas. Misalnya kamu tentang perjuangan jalur informasi satu Linggarjati, misalnya Linggarjati kamu tuliskan dulu tanggal berapa dilakukan, tempatnya di mana, siapa yang mewakili. Ya? Oke, sudah? Bentar ya. Nah, seperti ini kamu semua buat. Nah, ini ya. Nah, sudah ketemu? Ini. Ini materinya. Tapi nanti misalnya ini kan materinya Bandung Lautan Api terjadi kapan? Harus tulis, harus dibaca ini di bawah. Ya, maksudnya ada tanggalnya kayak itu ya. Ya, ada tanggalnya, terus mungkin dipimpin oleh siapa? Kayak itu Indonesia ya. Ada dipimpin. Nah, ini. Nah, ini adalah bentuk mapping. Tapi ini materinya harus tertulis semuanya, ya. Nah, itu materinya harus tertulis semuanya. Untuk bentuknya silakan. Pokoknya nah kamu ini nanti misal Bandung Lautan Api terjadi tanggal berapa itu harus dituliskan ya tanggalnya, terus siapa yang memimpin perang gerilya, siapa yang memimpin, kapan waktunya terjadi harus ada ya. Tuh. Oke, silakan buat kreasi sebagus mungkin 30 menit. Waktu kalian tidak ada main-main. Nah, biarkan mereka misalnya cowok suruh buat kayak gini. Tidak akan selesai kalau punya orang sendiri. Nah, ini makanya tidak selesai Ustaz. Hanya 30 menit waktunya. Waktunya hanya 30 menit, tidak akan selesai kalau kerjakan satu orang. Jangan satu orang tidak akan selesai waktunya. Oh ya, sudah cari.
Belanda, kamu cari ya. Tahun 4, 70 tahun depan. Biar kerja semua ya, nggak ada yang tidak kerja. 16 September 1990. Minjem pensil kan tuh kasihan. Betul, pikul ini. Kamu cari bina muda. Indonesia siapa? 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 Panjangnya. Nah, ya, itu. Berbagi ya. Berbagi ya. Ikut. Jadi semuanya berbagi. Siapa? Ya. Terus misalnya meja bundar Indonesia diwakili siapa, Belanda diwakili siapa, paham? Oke, sip. Lakukan semuanya ya. Semuanya kerja, semuanya kerja. Buka HP kamu. Buka buku paketnya. Buka buku yang lain. Makanya itu kalau kamu tidak kerja semuanya tidak akan selesai. Ya, kalau kamu tidak kerja semuanya tidak akan selesai. Nah, ini kira-kira cukup segitu loh ya, jangan terlalu besar. Ini semuanya apa? Kita tinggal nambah seperti ini, yaitu ini kan, ya, berarti tinggal dipimpin oleh siapa? Paham? Oke. Nah, ini kalau besarnya kayak ini nggak cukup, ya? Yang besarnya. Ayo. Ini kamu bagaimana yang rundingan pemproyer di sini kemari rundingan jati ini kan yang paling cantik ibu nanti dapat istimewa di waktu masa penduduk. Yang mana kau tahu? nanti yang siapa yang menilai kalian sendiri dan ibu meminta bantuan dari SPK kan pindah jatuh seni ya siapa yang paling cantik Sudirman tidak cantik apa nak?
Nggak selesai, yang lain sudah mulai nulis loh. Ini deh kamu, ini kan kamu Indonesia siapa, Belanda wakili siapa, perang dunia terjadi pada tanggal berapa, Indonesia apa dipimpin oleh apa itu loh enak. Sudah ada semuanya lebar, sudah cari yang lain sudah kalau kamu masih kayak ini nggak selesai. Yang ini pentingnya ya. Di sini dari sini. Ini kan perjuangan mempertahankan NKRI. Terus habis itu perjuangan fisiknya mana? Ya berarti ini harusnya perjuangan fisik. Habis itu baru ke sini. Nah, terus ini nanti perjuangan diplomasi. Nah, kan dari sini. Perjuangan diplomasi hanya 4 nak. Banyaknya. Iya ini kan. Nah, itu kebanyakan ini. Ini Pak yang dihapus. Apa yang mana? Sembilan sampai 20 Desember 1948. Semuanya loh, MP-nya itu pembagiannya harus jelas ya. Jadi panah-panahnya harus jelas. Mamu baik, nikmati. Mau ya? Seperempat jam lagi ya. Cepetan. Ayo langsung ini. Ya. Ini enggak usah ada tambahan. Ini induk. Yang
Sama ini di sini biasa nih. Ini Ayo cepetan. Kelompoknya Naila, ayo cepetan sudah yang lain sudah mulai nulis. Ayo. Nah, nulisnya berdua nanti kalau orang satu nggak bisa. Nggak selesai deh itu. Kalau hanya satu. Ini nah geser. Ini kamu bantu nulis tak? Nanti nggak selesai kak. Bandung Lautan Api. Kalau hanya cuma sendiri nggak akan selesai. Habisnya setengah jam lagi sudah selesai. Kamu bantu tulis. Yang udah jahat-jahatan ayo, waktunya tinggal sedikit. Ayo bantu tulis cepetan. Geser kamu ke sana. Ayo benar. Macet. Ini lah yang galak nama-namain. Sudah malu. Nah, nanti kalau sudah selesai. Betul.
Kameramen. Api 2000 Bali. Sudah. Ini apa dia? Perempuan itu loh. Pertempuran ini di mana terjadinya Allah nih? Ada banget di pertempuran. Sudah dibukarin. Ngebut.
Fikri dibantu, yang lain sudah mau selesai. Yang lain sudah mau selesai. Tinggal. Penulis, yang lain sudah mau selesai. Bu. Tunjuk ini. Nah, ini nanti tanda panah ya. Ini ya. Nanti biar, nah jadi siapa tahu nanti kamu paling bagus kan nggak tahu juga kan? Argentina. Kenapa jadi Argentina? Udah tahu. Udah dari Argentina udah. Sudah ini tanggalnya 4 April sudah bulan. Tiara sampai Indonesia nomor web. Lalu Belanda bulan. Nah jadi ini nih Romroyen itu nama orang. Masih udah. Sibuk baru. Tanggal 4 Mei. Nah, 15 ini tanggalnya mau dilaksanakan Jakarta pemimpin Mars masuk di tengah pemimpinnya. Pemimpin Mars. Bang buat kenapa tuh? Sudah semua. Sudah lihat nah. Gue udah dapat 10 bulan lalu. Hidung dia Belanda. Ya. Tidak apa-apa nulis ini. Nah ini apa ini? Perang diplomasi. Relevant sudah ada. Meja bulan. Ini apa ini? Romroyen ya. Ini Romroyen. Ini Linggarjati gimana? Ya. Kalau sudah yang dipimpin oleh itu dari Indonesia Nah jadi nanti ini Romroyen. Nah, atas pemimpin tanggalnya berapa? Dilakukan tanggal berapa? Perjuangan diplomasi ya. Oke. Ini apa ini nah? Ini apa ini? Ini untuk apa ini? Ini kolam apa ini? Ditanya. Ini sudah induknya kan di sini. Induknya ada di sini banyak. Ini nanti dikasih ini ya, dikasih panah ya. Ini kan kasih panah ke sini sama kasih panah ke sana. Siapkan untuk presentasi.
Kelompok satu boleh di sini. Apa di sini cukup? Kelompok satu, kelompok dua, kemudian di sini kelompok tiga, di situ kelompok empat. Oke, di sana. Ayo, yang sudah selesai tempel. Yang sudah selesai kelompok empat di situ. Kamu jaganya di situ sobreknya nanti. Ayo, tempel dulu. Ya, tempel sementara nanti diambil lagi. Ayo, biar tempel. Tempel sementara. Ayo kelompok lain yang sudah. Silakan tempel kelompok tiga lagi di sini. Kelompok dua kamu taruh pakai ini. Kelompok satu kamu taruh di sini. Tidak kali. Iya.
Yang lain tolong diam dulu, perhatikan ke depan.
hasil diskusi dari kelompok kami. Perjuangan pertama terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Perjuangan fisik pertempuran perdana pada tanggal 20 November 1946 yang dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil Kolonel 1 Gusti Muara Ria. Yang kedua, perang gerilya terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Perang gerilya dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Perlawanan terhadap generasi militer Belanda pada tanggal 19 dan 20 Desember 1948 di lokasi Jawa dan Sumatera Indonesia. Yang keempat, Bandung Laut Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946 yang terjadi di Bandung. Yang kelima, Presiden bendera di Hotel Yamato di Surabaya pada tanggal 19 September 1945 terjadi bendera Belanda oleh pemuda Surabaya. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yang dibentuk oleh Angkatan Darat Jepang. Perjuangan melalui jalur diplomasi. Perundingan Indar Jati terjadi pada tanggal 10 November 1946. Perundingan Renville terjadi pada tanggal 8 Desember 1947. Dilaksanakan di atas kapal Renville. Konferensi Meja Bundar dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1949. Perundingan Royen pada tanggal 7 Mei 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Desindes Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perjuangan mempertahankan NKRI dibagi menjadi 2, perjuangan fisik dan perjuangan melalui jalur diplomasi. Perjuangan fisik, insiden bendera di Hotel Yamato, Jalan Tunjungan, Surabaya, terjadi pada tanggal 19 September 1945, lokasi Surabaya. Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 20 November 1946. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya dipimpin oleh Bung Tomo. Perlawanan terhadap agresi militer Belanda pada tanggal 21 Juli sampai 5 Agustus 1947, lokasi Jawa, Yogyakarta. Pertempuran Margaransi pada tanggal 20 November 1945, lokasi Desa Magan, Kecamatan Marga, Sabana, Bali, Indonesia. Perang gerilya pada tanggal 1 Maret 1949 dipimpin oleh Sudirman. Perjuangan melalui jalur diplomasi. Perundingan Indonesia terjadi pada tanggal 7 Oktober 1945. Perundingan Royen pada tanggal 14 April 1945 dilaksanakan Indonesia dipimpin oleh Konferensi Meja Bundar dirancang 21 Agustus 1945, ditandatangani 2 November 1945, lokasi Denham, Belanda. Perundingan Renville terjadi pada tanggal 17 Januari 1948.
organisasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kami. Perjuangan mempertahankan NKRI dibagi menjadi dua. Yang pertama perjuangan fisik yang diliputi oleh 6 bagian, dan kemudian perjuangan melalui jalur diplomasi yang dibagi 5 bagian. Agresi militer Belanda pada tanggal 19 sampai 20 Desember 1948 di Perang gerilya pada tanggal 1 Maret 1945 yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran antara pasukan perjuangan Indonesia yang diorganisir oleh pasukan pembela tanah air yang dibentuk oleh Angkatan Darat Kekaisaran Jepang. Tepat 77 tahun yang lalu, tanggal 17 September 1945 silam terjadi peristiwa perobekan bendera Belanda oleh pemuda Surabaya. Adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia pada 23 Maret 1946. Pertempuran Margarana pada tanggal 29 November 1946 dan dipimpin oleh Kolonel 1 Gusti Ngurah Rai. Perjuangan melalui jalur perbandingan terjadi pada tanggal 10 sampai 15 Januari. Perlindungan Raffile terjadi tanggal 8 Desember 1940 sampai 17 November. Konflik Meja Bundar dirancang pada tanggal 23 Agustus 1945. Yang dibuat pada tanggal 17 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Singles Jakarta. Sekian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, silakan. Perjuangan mempertahankan NKRI dibagi menjadi dua, melalui diplomasi dan perjuangan fisik. Perjuangan melalui jalur diplomasi itu pemerintah Belanda menyatakan eksistensi Republik Indonesia yang terdiri dari Jawa, Madura, dan Sumatera. Perundingan dan Fili terjadi pada tanggal 17 Januari 1942. Perundingan Royen terjadi pada tanggal 17 April 1949. Konferensi Meja Bundar terjadi pada tanggal 23 Agustus 1949. Perjuangan fisik dibagi tiga. Perlawanan terhadap agresi militer 1947. Agresi militer Belanda 21 Juli 1947. Pertempuran negara 26 November 1946. Bandung Lautan Api 23 Maret 1946. Insiden bendera di Surabaya 19 September 1945.
Kapan perang Surabaya ya teh? Apa ya tanya kamu? Woi Dewan Aspek. Nanti dulu. Bang Lobak, tanya dulu. Kamu nanya. Oke, silakan tanya-tanya seputar mobil. Kamu nanya. Ayo, Mana Dija? Shopping lah, Bay. Kelompok 3 dan kelompok 4 boleh shopping jalan dari kelompok 1 dulu. Dari kelompok 4, silakan. Boleh. Silakan shopping. Apa kabar? Ini adalah produk dari Pramali Penjaga
Oh ini nak, ini daunnya bawah dia nih. Konsep kamu yang kamu dapatkan dari ini. Oke ya? Iya. Tadi kalian sudah berdiskusi. Kemudian kalian sudah membuat main pen ya, kamu sudah membuatnya, kemudian kamu sudah mempresentasikannya, kemudian kamu sudah menuangkan konsep yang kamu dapatkan dari pembelajaran ini di pohon konsep. Sekarang waktunya kalian kembali ke posisi semula. Oke, silakan. Ingat, silakan kembali ke posisi semula. Masih tetap semangat? Ya, oke, bisa yang melanjutkan pembelajaran ini? Bisa. Oke, alhamdulillah. Ketika diskusi sudah disampaikan bahwasanya ya perjuangan fisik itu ada yang namanya perjuangan 10 November atau sekarang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Kemudian ada insiden, ada apa nak? Insiden bendera. Tadi yang kamu nonton videonya. Kemudian ada perlawanan 5 hari 5 malam di mana? Palembang ya. Kemudian diplomasi, kita kenal adanya perjanjian Lingkar Jati. Apa lagi terus? Selain Lingkar Jati? Hah? Apa? Romroyan, bukan Romro. Ya, perjanjian Romroyan, Lingkar Jati. Kemudian Renville dan satu lagi perjanjian apa? Iya, bagus, konferensi meja bunda dan diadakan di Den Haag. Oke, itu ya. Itu adalah perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Oke. Ada yang bertanyakan tidak nak? Sejumlah rentetan pembelajaran sudah kita lakukan. Ya, sampai dengan pohon konsep sudah ada. Nah, sekarang Ibu ingin tahu bagaimana kalian menangkap pembelajaran ini, bagaimana kalian menyimpulkan dari pembelajaran ini ya. Oke, coba Ibu kali ini pengen tanya ke Yuda. Bagaimana Yuda kesimpulan dari pembelajaran ini? Coba Yuda berdiri. Yuda berdiri. Perjuangan yang dilakukan rakyat Indonesia tidak hanya dengan perlawanan fisik, tetapi juga dengan jalur diplomasi seperti perjanjian Lingkar Jati, perundingan Renville, perundingan Romroyan, dan konferensi meja bunda. Oke. Kemudian coba kesimpulan dari siapa lagi yang menyimpulkan sebelum Ibu tunjuk? Ada lagi yang mau menyimpulkan sebelum Ibu tunjuk? Ada tidak? Coba dicari, coba dicari. Silakan. Oke, itu kesimpulan menurut Lindari. Tadi juga sudah disampaikan kesimpulan oleh Yuda dan Lindari yang intinya merangkum dari pembelajaran kita bahwa perjuangan fisik dan itu adalah perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Oke. Ada yang bertanyakan tidak nak? Tidak ada. Oke, tadi kesimpulan sudah
Biar. Oke. Apa nak pusing? Asin. Oh asin. Karena ini baru pertama kali bagi kalian. Ada yang pusing nggak dengan ini? Tidak. Jujur. Tidak. Ada yang bingung nggak awalnya? Ada. Oke. Nah, kalau kita tidak mencoba, tidak mungkin kita akan tahu, ya. Oke, itu pembelajaran hari ini. Kemudian pengetahuan apa yang kamu dapatkan coba dari pembelajaran ini? Tentang apa? Tentang peperangan, oke, tentang perjuangan fisik, apa lagi? Tentang perjuangan kemerdekaan, apa lagi? Perjuangan diplomasi, apa lagi? Perperangan 5 Oh, pertempuran 5 hari 5 malam 5. Yang tadinya tidak tahu sekarang jadi tahu. Coba siapa yang memimpin perang gerilya? Yang pernah coba. Siapa yang memimpin perang gerilya? Jenderal Sudirman. Jadi tahu kan? Ya. Oke. Ada kendala nggak yang kamu hadapi hari ini? Ada. Ayo, jangan deh. Tidak ada. Enggak. Apa? Enggak ada kendala yang dihadapi? Ada rasa bingung nggak awalnya? Ada. Gimana ini ya pembuatnya ya? Oke. Sekarang waktunya adalah mengerjakan evaluasi ya. Jadi nanti kalian kerjakan soal ini kemudian dikumpulkan ya. Ini lembarnya bukan. Oke nak, silakan kamu kerjakan di balik lembar soal itu ya. Nah, silakan kamu tuliskan jawabannya. Yuk. Nah, kamu masih cari pena. Sudah selesai, silakan dikumpulkan dengan LKPD. Ya, oke, gambar. Bisa. Terserah kalian. Sudah kumpulkan bersama LKPD.
sebagai seorang guru.